Pemirsa, spekulasi Jokowi melakukan reshuffle bukan kali pertama sejak perombakan kabinet terakhir pada 2020. Jokowi sempat dikabarkan akan mereshuffle kabinet setelah PAN masuk koalisi pemerintahan tetapi belum kunjung terrealisasi. Selama 2021 isu reshuffle juga berkali-kali dihembuskan. Jokowi beberapa kali menyinggung soal reshuffle dalam sejumlah kesempatan setelah pandemi mereda. Pada saat arahan sidang kabinet di Istana Negara, Jokowi menyentil jajarannya yang kurang terbuka soal harga bahan pokok seperti minyak goreng dan harga BBM. Jokowi juga sempat menyinggung soal perombakan kabinet saat arahan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali. Jokowi menyentil kementerian yang gemar belanja produk impor. Ia bahkan mewanti-wanti akan mereshuffle kabinet bila menterinya tidak patuh dengan arahan tersebut. Paling laku. Kalau yang berat bulog, yang IF, berapa itu? Partai Gerindra enggan berspekulasi mengenai wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan Juni ini. Gerindra menilai reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang dan hak prerogatif dari Presiden. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Supni Dasko Ahmad menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi dari Istana terkait dengan isu reshuffle Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Namun menurutnya jika reshuffle benar terjadi pada 15 Juni mendatang, Presiden tentu lebih mengetahui bidang mana saja yang harus diperkuat dan diganti. Dasko pun menyebut Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan Kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Kita lanjutkan kembali, saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, ini ada beberapa juga posisi wakil menteri yang kosong begitu. Apakah memang ini juga menjadi bahan dalam tanda petik perebutan ya partai-partai koalisi? Ya, di dalam Perpres pembentukan kabinet kementerian-kementerian itu kita mencatat hampir setengah dari kementerian itu di dalam nomenklatur yang di dalam Perpresnya memang disebutkan selain menteri ada jabatan wakil menteri. Yeah. Dan bisa saja dalam reshuffle ini yang tadinya banyak yang kosong, itu hampir sekitar 12 kementerian yang kosong wakil menterinya, bisa saja itu menjadi target dari reshuffle pada kesempatan Juni ini. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, apakah jabatan wakil menteri akan diberikan kembali kepada partai-partai atau sepenuhnya nanti akan diatur sepenuhnya oleh diputuskan sepenuhnya oleh Pak Presiden. Baik. Dan saya menengarai ini termasuk yang menjadi poin menurut saya kemungkinan dalam reshuffle ini akan banyaknya wakil-wakil menteri yang nanti akan ditetapkan oleh Presiden. Baik, kenapa ini saya tanyakan Mas Rey, karena kalau saya lihat ini kan Pak Presiden ini sangat akomodatif ya, tidak terlalu begitu mengambil resiko untuk terlalu bertentangan. Apakah mungkin memang ini coba untuk juga memainkan peran itu? Saya mungkin setuju, kalau bukan setuju, saya melihatnya mungkin itu akan dilakukan oleh Presiden, yaitu menambah jumlah wakil menteri, tapi justru tidak berasal dari partai politik. Kenapa gitu? Karena kursi partai politik, kursi kabinetnya sudah diisi oleh orang partai. Justru Presiden membutuhkan orang yang benar-benar profesional, sehingga dengan begitu, kalaupun nanti anggota kabinet yang dari partai politik ini sebagian dari waktunya banyak untuk keperluan partai, pekerjaan tidak akan terbengkalai. Iya, untuk kampanye macam-macam itulah ya, ngurus partai macam-macam. Pekerjaannya nggak akan terbengkelai karena masih ada wakil menteri yang dapat menghandle semua tugas-tugas yang dilakukan oleh menteri yang bersangkutan di luar jam kerja yang kita sebutkan itu tadi. Nah, oleh karena itu, kalaupun kemudian ini akan diisi full oleh Presiden, jabatan wakil menteri ini, saya kira justru Presiden membutuhkan orang-orang yang benar-benar profesional, orang yang benar-benar bisa diarahkan oleh Presiden di luar partai-partai politik ini, yang full bekerja 24 jam untuk keperluan instruksi Presiden dan seterusnya itu gitu. Nah, oleh karena itu ini nggak akan bayangan saya nggak akan. Dan sampai sekarang ini misalnya hampir semua jabatan yang berhubungan dengan wakil presiden itu memang tidak diisi oleh orang-orang partai. Betul. Karena bukan karena apa? Itu yang saya sebutkan tadi. Presiden membutuhkan justru wakil-wakil ini dalam kerangka mengkonsolidasi semua pekerjaan-pekerjaan yang boleh jadi banyak akan ditinggalkan oleh
anggota kabinet yang itu tadi akan sibuk dengan apa namanya pesta 2024 yang akan datang. Iya, ini bicara tentang sibuk lagi, saya ingin ke Pak Raja kembali. Pak Raja, ini kalau berbicara tentang tadi ya sudah mengatur waktu dan tidak meninggalkan tugas. Tapi kalau hemat Anda begitu, bicara tentang reshuffle ini sendiri, masukan dari Golkar tentang kinerja Menteri Pak Jokowi ini seperti apa? Baik, saya kira kalau masukan kita dari Partai Golkar, karena ini bicara soal posisi menteri, itu menjadi hak prerogatif presiden ya. Kami malah tertarik tadi usulan bahwa akan menambah sejumlah wakil menteri untuk memberi penguatan kinerja para menteri-menteri yang sekarang ini. Nah itu saya kira isu yang lebih menarik. Nah namun demikian saya kurang setuju dengan pendapat Bung Rambuti bahwa Tentu saja. kalau orang partai itu nggak profesional, itu saya kira keliru. Karena rekrutmen kader partai itu bukan berarti asal-asal merekrut. Saya kira mekanisme di partai itu banyak orang-orang profesional. Itulah kenapa dipercaya oleh pemerintah atau negara untuk menduduki posisi-posisi itu. Karena sangat memahami antara korelasi politik dengan kebutuhan masyarakat. Namun barangkali saya kira ukuran kinerja kita setuju. Hanya itulah tinggal diperbaiki ya. Kalau soal penempatan, saya kira jangan mendikotomi ya, jangan diskriminasi saya kira. Karena semua kader-kader partai itu punya hak juga. Tergantung presiden kebutuhannya seperti apa. Gitu. Yang kedua, saya kira lagi-lagi kalau misalnya kementerian itu yang juga pimpinan partai lalu berhasil, apakah nanti juga berhasil konsolidasi ke daerah? Apakah dia dianggap bahwa, nah seperti itulah yang kita mau sebenarnya. Dia sebagai menteri tapi juga sebagai pimpinan partai dan kinerjanya bagus, dan tentu kita akan penilaiannya tentu harus objektif. Jangan karena mungkin ada kekurangan lalu dianggap ini tidak perform ya. Saya kira nggak begitu. Jadi bisa kita balik. Kader partai pun bisa bekerja baik dan juga sementara dia juga melaksanakan tugas-tugas. Saya kira juga nggak di jam-jam kerja. Dan Pak Erlangga itu bekerja di luar dari itu. Jam kerja ya mereka Pak Erlangga bekerja dan menteri-menteri di Golkar juga sesuai itu. Saya kira bekerja sesuai dengan arahan presiden, ya, termasuk visi-visi presiden. Baik, ini kenapa harus mencari tadi ya orang yang membackup begitu? Karena ya mungkin Pak Jokowi agak bingung juga ya dengan menteri-menteri yang sudah mulai sibuk dengan agenda kampanye 2024-nya. Mas Kennedy, tapi kalau berbicara tentang resiko nih, karena besar juga angin berhembus soal Nasdem misalnya yang kemungkinan tadi juga sudah disinggung ya, mungkin resikonya terlalu kecil. Mungkinkah itu dilakukan oleh Jokowi? Menurut saya untuk kasus Nasdem gimana pun juga Pak Jokowi juga punya hubungan emosional ya dengan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh yang memang dari 2014 memang full berada di kubu pendukung Pak Jokowi ketika pertarungan keras antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita tahu Pak Surya Paloh termasuk yang pertama kali mendeklarasikan capres Pak Jokowi. Tentu saja itu dalam politik tidak bisa dikesampingkan ya, hubungan emosional seperti itu. Jadi di dalam hemat saya juga mungkin Nasdem cukup aman masih saat ini. Kalaupun diganti pun juga masih tetap dengan kader mereka gitu loh. Baik, untuk PAN sendiri tadi sempat juga Mas Ray menyinggung soal bisa jadi sulit kalau memilih begitu. Ya kalau kesulitan PAN itu memilih. Jadi bukan masuknya. Menurut saya tidak ada masalah bagi Pak Jokowi kalaupun harus mengakomodasi PAN saat ini. Kemungkinan besar juga untuk menjaga kestabilan tadi, kestabilan koalisi politik itu dan tidak menimbulkan keributan. Tapi kalau enggak sama sekali memang sampai nanti akhir nih ya, komitmen katanya masuk kabinet tapi nggak ada menterinya, resikonya apa? Mungkin Ray bisa. Aku bacanya Pak, justru posisi PAN ini makin kuat untuk masuk. Karena mereka kan sekarang bentuk namanya KIP itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, dengan Golkar itu dengan Golkar dan P3. Artinya ada kemungkinan Golkar dan P3 juga melakukan lobby terhadap presiden agar PAN juga ikut beserta di dalam anggota kabinet. Itu tentu saja kalau PAN-nya sendiri punya minat yang cukup kuat untuk masuk menjadi anggota kabinet, dan oleh karena itu yang saya sebutkan, mereshuffle dari apa namanya itu kalau tadi Bung Huda nggak terlalu setuju dengan setuju dengan istilah profesional. Oke, kita sebut saja dari kalangan independen gitu.
sudah terlalu banyak. Dan mau tidak mau, kalaupun PAN masuk, harus diambil salah satu dari kursi yang apa namanya itu, yang sekarang dijabat oleh kader dari partai politik. Sebab kalau Presiden masih juga mengambil dari katakan yang independen ini besar kemungkinan 70% anggota kabinet Pak Jokowi itu adalah orang partai yang kelihatan justru tidak terlalu bisa menjadi optimal dalam suasana di mana orang mulai euforia terhadap pelaksanaan. Artinya KIB ini sendiri ya berpengaruh ya dalam konteks sebab kalau kita lihat sekarang semacam peta di dalam tubuh koalisi ini, setidaknya kan ada 3 peta nih. Peta KIP, ya, Koalisi Indonesia Bersatu, P3, Golkar dan juga PAN ya. Ada yang seolah-olah mulai agak berkoalisi namanya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Silaturahminya. Nah, di luar itu yang terlihat oleh kita ada Nasdem dan juga ada PKB. Nasdem agak berbeda lagi dengan 2 ini yang kelihatan. PKB sekarang agak masih slow-slow aja ya. yang Caimin sendiri yang kelihatannya mau maju gitu. Nah, ini artinya peta-peta ini nggak bisa diabaikan. Saya kira mereka juga saling negosiasi di dalamnya. Apakah misalnya memperkuat posisi katakanlah KIP atau memperkuat posisi katakanlah misalnya dalam hal ini koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan atau Nasdem bagaimana? Karena kelihatan sekarang Nasdem ini keluar dari semua peta-peta ini dan punya jalan tersendiri yang notabene jalan itu adalah jalan yang agak berbeda dengan arus politik Pak Jokowi selama ini. Baik, Mas Huda, bagaimana nih PKB menyikapi peta yang tadi juga disampaikan oleh Mas Rey ya? Sangat mungkin ini peta ini juga mempengaruhi sharing position menteri di kabinet. Ya, saya kira waktunya masih panjang dan PKB sendiri menatap pemilu 2024 terutama Pilpres supaya polarisasi tidak terjadi anak bangsa ini kepada publik, ya minimal harus ada 3 poros, ada 3 pasangan presiden. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saat yang sama kita sudah bisa berkontribusi supaya tidak terjadi polarisasi di ruang masyarakat. Saat yang sama demokrasi kita tetap kita jaga dengan semangat menyuguhkan banyak kader terbaik bangsa ini untuk maju. Baik. Kalau ini mempengaruhi posisi menteri, ini bagaimana? Ini bisa mempengaruhi posisi menteri. Gimana? Saya kira tidak sampai sejauh itu, karena ini ruangnya masih panjang. Tadi disampaikan oleh Mas Rey betul. Jadi kalau reshuffle ini dilakukan Juni, saya merasa Pak Presiden akan tetap mempertimbangkan konfigurasi dan konsensus yang sudah pernah dibikin tahun 2019. Baik. Dan yang kedua, sekali lagi, masih banyak alasan objektif untuk tidak menyentuh reshuffle ini kepada kader partai. Baik. Pak Raja, ini kalau tadi disampaikan, mungkinkah juga koalisi ini juga dalam kaitan juga menarik PAN untuk memang bisa dapat posisi juga di kabinet setelah bergabung 3 partai ini? Baik, saya kira kalau bicara kemungkinan, saya kira ya bisa saja mungkin ya. Karena itu menjadi haknya ya, baik PAN maupun Presiden. Ini tergantung kebutuhan. Kan tentu yang mengetahui tentu ya Pak Jokowi bagi Presiden. Saya kira di situ. Saya sepakat dengan Mas Huda, saya kira terlalu dini untuk reshuffle itu katakan untuk menyentuh pimpinan partai ataupun kader-kader partai, karena toh mereka masih bekerja dengan baik. Saya kira mungkin seperti yang Pak atau Bung Raffi disampaikan, ya mungkin yang di luar partai itu yang pasti bisa jadi memungkinkan. Baik. Nah, ini dalam rangka apa? Saya kira Jokowi tentu akan menjaga soliditas ya, hubungan baik sebagai pembantu beliau di menteri, juga hubungan-hubungan politik dalam rangka menjaga situasi dan kondisi yang lebih baik dalam 2 tahun ke depan ini, terkait soal bagaimana demokrasi yang akan kita hadapi, pesta demokrasi kita hadapi ini tentu harus dihitung secara baik agar ini tidak berimbas kepada masyarakat. Saya kira masyarakat menunggu, saya kira kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dengan menteri-menterinya lebih pada memperbaiki kondisi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang
yang saat ini tentu melanda kita semua. Baik, kita nanti memiliki satu segmen lagi, tentu punya dasar lah seorang Pratikno memunculkan ini ya. Hal yang mendesak yang tentu ya pasti ada yang melatar belakangi kenapa ini harus dimunculkan. Dan bisakah itu terwujud di pertengahan bulan Juni ini? Reshuffle Kabinet, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.